semuanya, perkenalkan nama saya Milka Judita Rahandra dengan nomor induk mahasiswa 202048055. Kelas A semester 2, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Patimura Ambon. Maksud saya membuat video vlog ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu perkembangan belajar peserta didik. Dengan tema 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Pendahuluan. Pendidikan merupakan suatu proses upaya pewarisan nilai-nilai yang sering disebut proses transformasi yang mencakup aspek sebagai usaha meningkatkan mutu pendidikan, maka perlu adanya suatu fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Sehingga sampai dengan sekarang sumber daya manusia di negara kita sendiri belum bisa dikategorikan berkualitas. Jika ke pilar-pilar pendidikan tersebut dapat diterapkan dengan baik, tidak hanya pendidikan di Indonesia yang berkembang, namun dapat membekali peserta didik untuk hidup di masyarakat dengan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Berikutnya landasan teori. Satu pengertian dari teori pelajaran UNESCO. Dalam kamus umum, pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan atau penguat dari beton dan sebagainya. Juga sekaligus dipakai untuk keindahan atau keserasian menunjang untuk kegiatan. Dengan demikian, maka dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi suatu bangsa, bagaimanapun meskipun diprioritaskan, yang bergerak di bidang pendidikan, pengetahuan, dan budaya, mencanangkan 4 pilar pendidikan, yaitu 1. Learning to know, yang kedua learning to do, yang ketiga learning to be, dan yang keempat learning to live together. Dalam 4 pilar tersebut secara sinergi membentuk dan membangun pola pikir pendidikan di Indonesia. Adapun 4 pilar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, learning to know atau belajar untuk mengerti. Dalam pilar pertama ini, belajar dimaknai sebagai upaya hanya sebatas untuk mengetahui. Belajar ini termasuk dalam kategori belajar untuk tingkat yang rendah, yakni belajar yang lebih menekankan pada ranah kognitif. Learning to know atau learning to learn mengandung pengertian bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada produk atau hasil belajar, maka akan tetapi juga harus berorientasi kepada proses belajar. Yang kedua, learning to do atau belajar untuk melakukan. Dalam pilar kedua ini menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Di sini, para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat, belajar sama dalam
sebuah tim juga untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi. Yang ketiga, learning to be atau belajar untuk menjadi. Dalam pilar ketiga ini, learning to be mengandung pengertian bahwa belajar adalah membentuk manusia yang menjadi dirinya sendiri. Belajar dimaknai sebagai upaya untuk menjadi peserta didik sebagai dirinya sendiri. Belajar dalam konteks ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat, learning to live together atau belajar untuk kehidupan bersama. Learning to live together adalah belajar untuk bekerja sama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global di mana manusia sebaik secara individual maupun secara kelompok tak mungkin bisa hidup sendiri atau mengasingkan diri bersama kelompoknya. Pilar keempat ini memaknai belajar sebagai upaya agar peserta didik dapat hidup bersama dengan sesamanya secara damai. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendidikan menurut Jamal, yaitu 1. Motivasi, yaitu kondisi fisiologi dan psikologi yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan atau kebutuhan. Yang kedua, sikap. Sikap yaitu suatu kesiapan mental atau emosional dalam berbagai jenis tindakan pada situasi yang tepat. Ketiga, mental. Keempat, kebiasaan belajar. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar mempunyai kolerasi positif dengan kebiasaan atau studi habit. Kebiasaan merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang yang pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis. Yang kelima, konsepsi diri. Konsepsi diri adalah pandangan seseorang tentang dirinya sendiri yang menyangkut perasaannya serta bagaimana perilakunya tersebut berpengaruh terhadap orang lain. Kesimpulan, pilar-pilar pendidikan tersebut dirancang dengan sangat bagus dan dengan tujuan yang sangat bagus pula. Dengan mengaplikasikan pilar-pilar tersebut diharapkan pendidikan yang berlangsung di seluruh dunia termasuk Indonesia dengan menjadi lebih baik. Persoalan pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama. Karenanya tentu secara bersama-sama pula kita menjadi alternatif pemecahannya. Mudah-mudahan keempat pilar tersebut dapat kita realisasikan dan akan nampak hasilnya. Mari melakukan introspeksi diri sejauh mana kita sudah melakukan yang terbaik untuk perubahan dan perbaikan terhadap persoalan pendidikan yang melilit negeri ini. Satu harapan kita semua agar dunia pendidikan di Indonesia bisa menjadi lebih baik
dan berkualitas.